Halo, selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Mukti. Saat ini saya sedang berada di sebuah kapal, yang mana kapal ini memuat sebuah batu bara dengan kapasitas kurang lebih 50.000 ton. Kapal ini disebut dengan vessel. Saat ini saya sedang memasang sebuah alat yaitu flowmeter yang diintegrasikan dengan sistem online monitoring. Di samping vessel ini sudah ada sebuah kapal kecil yang bisa kita sebut SPOB. Jadi ceritanya vessel ini mau melakukan pembelian atau transaksi BBM. Untuk BBM sendiri, vessel ini menggunakan solar. Namun karena vessel ini terlalu besar dan tidak bisa mendekat ke darat untuk pengisian BBM di depot, maka vessel ini menggunakan jasa kapal transporter. Tugas kapal transporter adalah mengantarkan BBM dari depot ke vessel. Saat ini akan dilakukan peristiwa pemindahan BBM dari SPOB ke vessel. Peristiwa ini kita sebut bunkering. Untuk menghindari kesalahan ukur atau hal yang tidak diinginkan lainnya, vessel menggunakan Coriolis mass flowmeter dari Micromotion Emerson sebagai flowmeter. Dan flowmeter ini dipasangkan dudukan portable sehingga memungkinkan flowmeter ini bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dari satu kapal ke kapal lainnya. Saat ini mungkin Coriolis mass flowmeter merek Micromotion Emerson ini, mungkin terbandel di kelasnya dan banyak digunakan di industri oil and gas atau industri lainnya. Karena flowmeter ini memiliki akurasi yang sangat tinggi dan dapat mengidentifikasikan adanya aliran dua fasa. Artinya jika flowmeter ini sedang digunakan untuk mengukur minyak, lalu tiba-tiba ada angin yang mengalir maka flowmeter ini akan memberitahukan bahwa ada angin yang mengalir dan tentu angin tersebut tidak akan ikut terhitung. Coriolis mass flowmeter ini mengukur 3 parameter secara online dan real time, yaitu flow rate, density atau massa jenis dan temperatur. Selain itu Coriolis mass flowmeter ini tidak terdapat part-part mekanikal di dalamnya, sehingga tidak memerlukan proses maintenance dan juga mudah diinstal, karena tidak memerlukan syarat jarak upstream downstream. Jadi Coriolis mass flowmeter ini bisa diinstal setelah belokan, elbow, valve ataupun strainer. Tentunya SPOB ini juga memiliki flowmeter sendiri. Mereka menggunakan jenis PD flowmeter atau Positive Displacement Flowmeter. Pada dasarnya, kegunaannya sama dengan Coriolis mass flowmeter yaitu untuk mengukur aliran yang lewat. Hanya saja prinsip kerjanya yang berbeda. PD meter ini di dalamnya memiliki part-part mekanikal atau rotor yang apabila didorong oleh aliran, maka rotor ini akan bergerak dan menghitung aliran. Maka PD meter ini mensyaratkan aliran yang lewat harus full liquid, tidak boleh ada angin ataupun buih. Jika angin atau buih lewat, maka flowmeter ini akan tetap menghitungnya dan karena PD meter ini memiliki rotor atau part mekanikal di dalamnya, yang membuat rotor tersebut terus berputar. Pastinya lama-kelamaan akan aus dan membutuhkan maintenance yang rutin dan juga tidak boleh ada kotoran yang masuk ke rotor tersebut karena akan menyebabkan penyumbatan. Selain itu PD meter juga memerlukan syarat atau jarak upstream downstream untuk instalasinya, karena PD meter ini butuh aliran liquid yang laminar agar dapat bekerja dengan normal. Sehingga butuh pipa lurus sebelum dan sesudah instalasi PD meter. Itulah sekilas mengenai Coriolis mass flowmeter dan PD meter. Lalu untuk hasil akhirnya flowmeter mana yang menjadi acuan? Coriolis mass flowmeter milik kapal vessel atau PD meter milik kapal transporter. Hal itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Dalam peristiwa ini, kedua perusahaan telah sepakat yang menjadi acuan adalah Coriolis mass flowmeter milik vessel. Kembali ke alat yang akan kami pasang. Alat ini adalah HEMA iot panel. Alat ini tersambung dengan Coriolis mass flowmeter milik vessel menggunakan protokol komunikasi.
Tidak hanya dengan Coriolis mass flow meter, alat ini juga bisa diintegrasikan dengan sensor atau instrumen lainnya, seperti level transmitter, pressure transmitter, temperatur transmitter, DP transmitter, power meter atau lainnya. EMA SIOT ini memungkinkan user, project manager, supervisor dan orang di head office ataupun dalam kasus ini adalah pemilik kapal. Mereka dapat memonitoring kerja dari flow meter ini secara online dan real-time melalui handphone ataupun komputer mereka dari jarak jauh seperti dari luar pulau bahkan sampai luar negeri sekalipun. Di sini kita bisa lihat ada 4 parameter yang ditampilkan dari flow meter, yaitu flow rate dengan satuan liter per jam, flow total dengan satuan liter, density atau massa jenis dengan satuan gram per cc, dan temperatur dengan satuan Celcius. Keempat parameter ini akan termonitor secara online dan real-time, sehingga owner kapal dapat menyaksikan proses ini dari kantor ataupun dari rumah sekalipun. Sekarang kita lihat dari dekat panelnya. Di sini terdapat indikator power supply dan di bawahnya ada selektor switch on-off. Lalu di bawah ini ada 3 kabel, yaitu kabel power supply, kabel komunikasi dan kabel Ethernet. Sekarang mari kita buka panel tersebut. Di sini sudah ada komponen utama panel, yaitu EMA SIOT modul. Lalu panel ini sudah dilengkapi proteksi yaitu MCB dan surge arrestor. Itulah salah satu komponen dari panel. Sekarang mari kita tutup lagi. Selain itu, kita juga dapat mendownload historical data kerja atau data logger dengan format CSV. Dengan hanya klik tombol report. Data tersebut dapat ditarik secara auto atau manual berdasarkan interval waktu tertentu, misal harian, mingguan, bulanan bahkan hingga selama 1 tahun. Data tersebut otomatis akan terkirim ke email tujuan yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Data tersebut dapat menjadi acuan atau arsip transaksi bagi pemilik kapal. Tidak hanya itu, alat ini juga dilengkapi dengan fungsi pemberitahuan berupa alarm sistem. Jadi semisal saat melakukan transaksi pengisian BBM jenis solar, terjadi anomali berupa kenaikan atau penurunan parameter seperti density, flow rate, total volume dan temperatur, maka alat secara otomatis akan mengirim sinyal alarm ke handphone dan komputer pemilik kapal sesuai dengan parameter setting value yang telah ditetapkan.